Kembali lagi bersama Scary Movie. Kali ini saya akan merangkum sebuah film thriller yang berjudul Your Neck. Film Your Neck ini adalah sebuah film bertemakan slasher disgusting dengan darah, serta dengan adegan-adegan sadis lainnya. Dimulai dari panah yang melayang ke dalam rumah hingga kepala yang tertancap di dalam blender. Maka dari itu saya sangat tidak menyarankan film ini menjadi tontonan anak di bawah umur. Film yang disutradarai oleh Adam Wingard ini mungkin sedikit asing di telinga para penggemar film horor. Namun film ini mampu meraih skor yang cukup baik di IMDb dengan rating 6,6. Film ini dirilis pada tahun 2011. Film Your Neck ini bercerita tentang sebuah reuni keluarga yang bersamaan dengan hari ulang tahun pernikahan kedua orang tuanya. Kemudian mereka diserang oleh sekelompok pembunuh bertopeng dan terkurung di dalam rumah itu. Satu persatu dari mereka mulai dihabisi untuk dibunuh. Lalu bagaimanakah mereka berusaha keluar dari keadaan yang mencekam? Siapa para pembunuh bertopeng itu dan apa motivasinya? Sebelum melanjutkan ke pembahasan alur ceritanya, saya mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi bagi kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Film dibuka dengan diperlihatkannya pasangan yang baru saja selesai berhubungan intim. Sebut saja namanya Eric dan Talia. Lalu Eric pergi mandi dan Talia pergi ke bawah untuk membuat minuman. Talia menyadari bahwa pintu kaca dalam keadaan terbuka. Lalu ia menutupnya kembali dan memutar kaset CD. Saat Eric selesai mandi, dia ke kamar dan mendapati sebuah tulisan dari darah yang bertuliskan Your Neck. Lalu Eric melihat ke bawah dan Talia sudah tewas dalam keadaan berlumuran darah. Di saat Eric melihat sekelilingnya dengan panik dan rasa ketakutan, ternyata di belakangnya sudah ada pria bertopeng memegang golok. Dan saat itu juga pria bertopeng itu memenggal kepala Eric. Beberapa bulan kemudian, kita akan diperlihatkan sepasang suami istri. Sebut saja itu namanya Paul dan Aubrey, sedang berbincang-bincang di dalam mobil yang pada saat itu sedang dalam perjalanan menuju rumah warisan dari keluarga Paul yang berada di pinggiran kota. Mereka akan mengadakan reuni keluarga bersama anak-anaknya. Sesampainya di rumah itu, Paul merasa heran karena pintu rumahnya tidak terkunci. Lantas mereka masuk ke dalam rumah untuk beres-beres dan mempersiapkan sebelum anak-anaknya datang. Saat Aubrey sedang menyapu, dia dikagetkan dengan suara langkah kaki yang berada di lantai atas. Kemudian Aubrey memberitahu kepada Paul, dan Paul pun bergegas naik ke atas untuk memeriksa apakah ada orang di atas sana. Scene berpindah pada salah satu anak pasangan Paul dan Aubrey yang bernama Crispin dan pasangan yang bernama Aaron. Dia berencana untuk menghadiri acara ulang tahun pernikahan kedua orang tuanya sambil memperkenalkan Aaron kepada kedua orang tuanya Crispin. Paul yang naik ke lantai atas rumah kemudian dikagetkan dengan kedatangan Crispin yang tiba-tiba sudah berada di sampingnya. Kemudian Crispin memperkenalkan Aaron kepada kedua orang tuanya. Lalu mereka masuk kembali ke dalam rumah untuk beristirahat. Keesokan harinya, kakak Crispin yang bernama Drake sudah datang bersama kekasihnya yang bernama Kelly. Mereka saling bercanda satu sama lain mengenang masa kecilnya dulu. Lalu Aaron datang ke dapur untuk membantu Aubrey. Namun Aubrey tidak memerlukan bantuannya, hanya saja karena kehabisan susu. Kemudian Aubrey menyuruh Aaron untuk pergi ke rumah tetangga yang bernama Eric untuk meminta susu. Lalu Aaron berjalan menuju rumah tetangganya sesuai apa yang diperintahkan oleh Aubrey. Sesampainya di rumah Eric, Aaron langsung mengetuk pintu namun tidak ada jawaban. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui di awal cuplikan film tadi, Eric dan Talia sudah mati dibunuh oleh manusia bertopeng.
dan Erin tidak mengetahui akan hal itu. Dan waktu pun berganti malam. Terlihat anak-anak Paul yang lainnya datang bersama pasangannya masing-masing. Ada Amy bersama pasangan yang bernama Torik, dan Felix bersama pasangannya yang bernama Z. Sesampainya di dalam rumah, mereka mengenalkan pacar mereka dan saudara-saudaranya. Lalu Aubrey mengajak mereka makan malam yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah mereka berkumpul di meja makan, satu sama lain dari mereka saling memperkenalkan lebih dalam lagi. Di saat bagian Crispin mengenalkan Aaron yang ternyata sedang melanjutkan studi gelar master, yang sebelumnya Aaron ini adalah murid dari Crispin sendiri. Drake yang waktu itu memang paling menyebalkan dari lainnya, malah memancing keributan dengan membuat suasana makan malam menjadi tidak enak. Dan terjadilah keributan di antara mereka. Di saat sedang ribut-ribut, lalu Torik merasa ada orang di luar rumah, terlihat dari jendela yang terbuka pada malam itu. Saat suasana mulai kacau, tidak ada yang tahu kalau Torik tiba-tiba dipanah tepat di bagian tengah dahinya oleh orang yang tak dikenal. Mengetahui Torik tewas membuat mereka semua panik, dan makan malam bersama pun menjadi mimpi buruk untuk mereka semua. Drake yang ingin melindungi ibunya lantas terkena anak panah yang mengenai punggungnya. Di dalam kepanikan itu, mereka berniat untuk menghubungi polisi. Namun Felix berkata kemungkinan sinyal telah diblokir oleh mereka dan tidak bisa digunakan untuk menghubungi polisi. Karena keadaan semakin mencekam, lantas mereka menghindar menggunakan tameng dari kursi agar tidak terkena anak panah. Lalu Aaron menyuruh Kelly untuk menahan luka Drake agar tidak banyak mengeluarkan darah. Kemudian mereka memikirkan cara agar salah satu dari mereka bisa keluar untuk menghubungi polisi dengan selamat. Lalu Amy menawarkan diri untuk keluar. Namun di saat dia berlari dengan kencang dan melewati pintu, ternyata terdapat jebakan kawat yang dipasang oleh si pembunuh itu dan membuat leher Amy terluka sampai keadaannya sekarat. Melihat keadaan Amy yang tak berdaya dengan dilumuri darah, sontak mereka histeris, kebingungan dicampur dengan rasa takut, dan Aaron berinisiatif untuk menutup semua jendela agar pembunuh itu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Kemudian Paul mengajak Aubrey masuk ke dalam kamar untuk beristirahat dan menenangkan diri. Setelah itu Paul pun keluar, dan di saat Paul keluar dari kamar, tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari kolong tempat tidurnya Aubrey dan langsung membunuh Aubrey seketika itu dengan parang. Di waktu yang bersamaan, ketika Aaron menutup pintu jendela, tiba-tiba ada orang dari luar yang menarik rambut Aaron. Namun Aaron berhasil melawan dengan melukai tangan si pembunuh dengan pisau yang ia bawa. Setelah mereka semua mendengar teriakan Aubrey yang berada di lantai atas, lalu mereka bergegas untuk menghampiri Aubrey. Dan ternyata Aubrey telah tewas dibunuh oleh seseorang. Dan di dinding kamar Aubrey terdapat tulisan Your Neck dengan darah milik Aubrey. Melihat kejadian ini membuat Paul merasa sangat terpukul karena kehilangan istri tercintanya. Kemudian mereka membawa Paul keluar dari dalam kamar untuk menenangkannya. Kelly yang masih berada di dalam kamar kemudian menutup mayat Aubrey dengan kain. Dan dengan rasa penasarannya dia, lalu ia melihat ke kolong tempat tidur, dan ternyata si pembunuh masih bersembunyi di sana. Karena kaget bercampur rasa takut, lantas Kelly berlari sambil berteriak menuju keluar rumah. Kemudian si pembunuh yang berada di luar terlihat sedang mengejar Kelly. Adegan berpindah kepada Aaron yang meminta Z untuk memegangi luka Drake, dan Crispin mengatakan bahwa dia akan keluar untuk mengambil mobil agar mereka semua bisa selamat dan pergi dari rumah itu. Kelly yang tadi berlari keluar tidak terasa sampai ke rumah Eric. Padahal di cuplikan awal tadi Eric sudah tewas dibunuh duluan oleh si pembunuh itu.
Si pembunuh itu langsung mendapati Kelly dan langsung memukul kepala Kelly. Seketika itu Kelly langsung terpental masuk ke dalam rumah. Di saat Kelly berteriak meminta bantuan kepada orang yang berada di hadapannya, yaitu Eric yang sudah dalam keadaan tewas. Yang pada saat itu dia baru sadar bahwa Eric telah dibunuh juga. Kemudian si pembunuh masuk dan membunuh Kelly dengan kampak yang dia bawa. Adegan berpindah, Crispin yang tadi berusaha mengambil mobil lantas kembali ke dalam rumah dengan dalih mobilnya tidak bisa berjalan dan harus mencari mobil yang lain. Kemudian Crispin memutuskan untuk mencari mobil lain. Sebelum keluar, Aaron lantas mencium bibir Crispin sebagai penyemangat. Lalu Aaron berasumsi kalau si pembunuh masih ada di dalam rumah dan mereka langsung menyembunyikan Drake yang dalam keadaan pingsan itu. Sambil menunggu Crispin mendapatkan mobilnya, lalu Aaron pergi ke dapur untuk memanaskan air. Dia melihat ke arah jendela. Aaron bergegas mengambil perkakas dapur untuk melindungi dirinya. Tiba-tiba si pembunuh melemparkan jasad Kelly tepat di sampingnya Aaron. Kemudian si pembunuh berusaha untuk membunuh Aaron. Namun Aaron berhasil melawannya dan sekarang gantian Aaron yang berhasil membunuh si pembunuh itu. Kemudian Aaron bertanya kepada Felix dan Z, apakah kalian kenal dengan orang ini? Lalu mereka menjawab bahwa tidak mengenalinya. Paul yang berada di lantai 2 lantas menemukan sebuah botol dan mengira bahwa ada seseorang di bawah sana. Tidak lama kemudian Felix dan Z datang menghampiri Paul. Namun tiba-tiba si pembunuh ada di belakang dan langsung membunuh Paul. Melihat ayahnya dibunuh, Felix dan Z hanya diam saja. Dan ternyata si pembunuh itu adalah suruhan mereka berdua. Aaron yang berada di basement rumah lantas ditemukan oleh salah satu pembunuh lainnya yang berusaha untuk menghabisinya juga. Dan faktanya si pembunuh itu malah melihat Drake yang terbangun dari pingsannya dan ingin menghabisi Drake terlebih dahulu. Melihat si pembunuh itu berjalan menuju ke arah Drake, lantas Aaron menghabisinya terlebih dahulu dari belakang.